Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Cindy Aulia dengan NIM 2304-2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aktor, perilakunya, dan indikator dalam ekonomi publik. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu aktor dan pelaku ekonomi publik. Aktor dan pelaku ekonomi publik ini dipengaruhi oleh bentuk hubungan dan interaksi aktor melalui role atau aturan yang disepakati. Aktor ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penyelenggara negara atau political society, yang kedua yaitu kelompok dunia usaha, dan yang ketiga yaitu kelompok masyarakat madani atau civil society. Nah, materi selanjutnya yaitu ada penyelenggara negara. Penyelenggara negara ini sendiri terdiri dari tiga pilar yang berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai keseimbangan atau check and balance. Penyelenggara ini pun terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama yaitu eksekutif atau pemerintahan. Yang termasuk eksekutif ini seperti presiden, menteri, dan lembaga-lembaga lainnya yang termasuk dalam eksekutif. Yang kedua yaitu legislatif. Legislatif seperti DPD tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Selanjutnya yaitu yudikatif atau lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Dan terakhir yaitu ada lembaga kuasi negara. Yang contohnya itu seperti Ombudsman, Komnas HAM, KPK, KPU, KPPU, KPI, dan sebagainya. Selanjutnya kita memasuki pelaku ekonomi publik yang kedua, yaitu dunia usaha. Dunia usaha ini ada yang berbentuk badan hukum seperti PT, CV, firma, koperasi, PMA, BUMN, dan BUMD. Sedangkan ada pun yang tidak berbadan hukum seperti usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat. Dan itu pun kita melihat dari skala usahanya, yaitu konglomerasi, besar, menengah, kecil, koperasi, hingga rumah tangga. Dan tugasnya dari dunia usahanya yaitu menggerakkan ekonomi publik dan menciptakan nilai tambah. Selain itu juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa, hingga membayar pajak dan retribusi. Ketiga yaitu ada masyarakat madani. Masyarakat madani ini sendiri tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi selayaknya pemerintah yang dapat membuat kebijakan perundang-undangan dan hak-hak dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah. Masyarakat madani ini berfungsi untuk mewakili kepentingan masyarakat luas, baik itu konsumen ataupun produsen. Dan bentuk masyarakat madani ini sendiri bentuknya seperti LMS, NGO, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan organisasi massa. Masyarakat madani ini juga kritis terhadap peran pemerintah dan dunia usaha. Apakah kebijakan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi masyarakat atau kesejahteraan masyarakat seperti lapangan pekerjaan, keadilan, penegakan hukum lingkungan, perlindungan konsumen, dan tenaga kerja, hingga hal-hal yang lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada perilaku aktor ekonomi publik, yang dimana perilaku ini mengikuti aturan main dalam bentuk norma dan etika yang bertujuan untuk mengantisipasi tabrakan kepentingan setiap aktor, yang dimana aktor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang pertama itu pemerintah. Pemerintah berperilaku untuk menjaga kepentingan publik, produsen, dan konsumen. Yang kedua itu mempertemukan kepentingan produsen dan konsumen dan membuat aturan main. Yang kedua itu badan usaha. Badan usaha perilakunya itu menjual barang dan jasa pada harga yang tertinggi atau dengan laba maksimal. Dan yang terakhir itu masyarakat madani. Perilaku masyarakat madani ini itu memuaskan kebutuhannya dan keinginannya dengan harga termurah serta kualitas pelayanan yang terbaik. Selanjutnya yaitu ada indikator kinerja ekonomi publik. Indikator kinerja ekonomi publik ini ditunjukkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri yaitu yang pertama memiliki pendapatan. Tentu untuk memiliki pendapatan, masyarakat harus ada pekerjaan gitu ya. Dan adanya pelayanan negara. Dalam pelayanan negara ini terdapat lembaga yang bertugas
untuk menyediakan pelayanan negara seperti pendidikan, infrastruktur, bantuan sosial dan lain-lainnya, yaitu APBN, dikenal dengan APBN. Selanjutnya itu ada aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis seperti investasi serta iklim usaha kondusif. Selanjutnya di sini ada indikator pendapatan. Indikator pendapatan ini memiliki faktor penunjang seperti tersedianya lapangan kerja, tingginya angka pengangguran yang disebabkan indikasi kinerja ekonomi publik yang buruk, serta pendapatan domestik bruto atau gross national product. Selanjutnya itu ada stabilitas nilai tukar yang berasal dari faktor internal seperti stabilitas harga barang dan jasa domestik yang dikonsumsi setiap hari. Faktor internalnya seperti kurs mata uang. Selanjutnya itu ada indikator ketersediaan barang dan jasa. Semakin banyak pilihan konsumsi barang dan jasa yang memadai, berarti masyarakat tersebut semakin sejahtera. Faktor penunjangnya seperti investasi, ketahanan pangan dan ketahanan energi, kebijakan berpihak pada kepintaran nasional, serta ketersediaan pasokan yang memadai. Nah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu aktor, perilaku, dan indikator dalam ekonomi publik merupakan ketiga elemen yang saling terkait dan penting dalam memahami dan mengelola ekonomi suatu negara atau wilayah. Aktor seperti pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat madani memainkan peran penting dalam menentukan arah dan kesehatan ekonomi. Perilaku ekonomi termasuk keputusan konsumsi, investasi, dan produksi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi pasar, hingga perkembangan sosial. Sementara itu, indikator ekonomi menyediakan informasi penting untuk memantau kinerja ekonomi, serta mengidentifikasi masalah dan merancang kebijakan yang sesuai. Dengan memahami hubungan antara aktor, perilaku, dan indikator dalam ekonomi publik, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi tantangan ekonomi yang muncul. Sekian dari saya, semoga para pendengar dapat memahami materi singkat yang telah saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.